Hai guys, ketemu lagi dengan saya Indra Jaya Purba, tentunya di channel kesayangan teman-teman networker. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, channel ini memang saya desain, saya buat khusus buat teman-teman networker ataupun network marketer yang ingin sekali mendapatkan referensi-referensi ataupun knowledge-knowledge untuk menambah pengetahuan dalam membangun bisnis Anda. Dan goal saya sih memang bagaimana dengan konten ini bisa menginspirasi Anda, menambah wawasan Anda, supaya Anda bisa menjadi profesional ataupun bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri Anda, oke? Jadi, pada video kali ini saya pengen membahas topik yang sebenarnya sudah sering sekali saya bahas di konten-konten saya. Kali ini saya akan coba untuk lebih dalam lagi ya, yaitu 3 sebenarnya strategi cara untuk meningkatkan leadership Anda di network marketing, oke? Oke. Nah, salah satu skill leadership di network marketing adalah menjadi seorang pembelajar yang aktif. Ini kelihatan sederhana ya teman-teman ya, kelihatan simple, basic, tapi sebenarnya dalam implementasinya nggak terlalu gampang sebenarnya, serius ya. Karena masih banyak di luaran sana ketika saya ketemu dengan teman-teman networker, banyak yang curhat, mengeluhlah, ataupun, diskusilah dengan saya bahwa permasalahan-permasalahan mereka adalah banyak timnya ataupun leader tersebut ya susah sekali untuk dalam hal mengedukasi ataupun ya, memimpin timnya tersebut gitu loh. Makanya saya bilang untuk menjadi seorang pembelajar yang aktif itu adalah skill. Jadi Anda nggak usah takut gitu loh, karena kabar baiknya ini bisa dipelajari. Jadi teman-teman nggak usah langsung panik gitu loh, langsung bingung bahwa, "Iya ya aku nggak bisa ya gimana?" Ya bisa dipelajari, yang paling penting adalah poinnya itu bisa dipelajari. Nah, saya mau cerita nih ya, ketika saya beberapa bulan terakhir ini saya aktif sekali juga ya, selain daripada bikin konten, saya juga, banyak diundang perusahaan-perusahaan direct selling untuk ke kota satu, ke kota yang lain, dan saya banyak sekali bersentuhan dengan teman-teman yang sedang, apa ya, yang masih aktif menjalankan bisnis jaringan. Dan dari situ saya banyak mendapatkan masukan ya, bahwa realitanya itu banyak sekali newbie ataupun yang sudah lama sekalipun masih kesulitan sekali dalam hal independen, mandiri. Ya, jadi masih dia menggantungkan bisnisnya, menggantungkan dirinya itu kepada upline ataupun leadernya. Nah, kalau, hal tersebut kalau terus-menerus dilakukan, itu yang bisa menciptakan yang namanya konflik, ya. Untuk itu teman-teman ya, di video kali ini saya pengen coba untuk memberikan 3 ya, yang harus Anda lakukan apabila Anda pengen menjadi seorang leader yang, efektif, yaitu menjadi seorang pembelajar yang aktif. Yang pertama itu adalah learn. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di bisnis network marketing Anda harus pelajari. Mulai dari skill-nya, mulai dari pengetahuannya, mulai dari teknik-tekniknya, product knowledge-nya, terus marketing plan-nya, perusahaannya. Jadi segala sesuatu itu ingat, Anda harus pelajari. Jadi bukan bergantung kepada orang lain atau bergantung kepada leader Anda, bergantung kepada tim Anda untuk mempelajari, enggak. Anda sendiri harus ada inisiatif untuk mau mempelajari segala sesuatu yang ada di bisnis Anda, yang di mana gunanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda pada akhirnya gitu, ya, learn, ya. Yang kedua adalah apply, ya, diaplikasikan. Jadi banyak orang juga terjebak, belajar belajar belajar, training training training, tapi nggak pernah diaplikasikan. Nah kalau itu terjadi ya, sama aja bohong gitu loh. Jadi banyak sekali saya temukan seperti itu. Malas belajar lah, malas ikut training lah. Kalau udah di pikirannya seperti itu, what do you expect? Apa yang Anda harapkan dari bisnis Anda kalau Anda tidak mau belajar dan mempraktekkan gitu, ya. Jadi, "Bang, kan kita bingung Bang mau belajar apa," gitu. Ya belajar aja dari hal-hal basic. Misalkan, kalau Anda udah belajar cara misalkan mengundang atau mencari daftar nama, Anda langsung praktekkan. Jadi Anda harus mempraktekkan hal-hal yang sifatnya basic.
Dan Anda harus memastikan juga yang hal basic itu Anda harus kuasain gitu loh. Dengan cara apa? Dengan meng-apply, mempraktekkan secara terus-menerus sampai Anda betul-betul master. Jadi sebenarnya di dalam network marketing itu Anda nggak usah terlalu di awal ya, maksud saya di awal tuh banyak tahu tapi tidak ada satupun yang Anda kuasain gitu loh. Misalkan lagi, Anda punya masalah dengan, presentasi, ya udah Anda cari leader atau siapapun yang bisa membantu Anda untuk benar-benar bisa present secara proper gitu ya. Misalkan menggunakan slide, Anda bisa, dari menjelaskan perusahaan, menjelaskan, produk, menjelaskan marketing plan, open mind, dan lain-lain dengan cara storytelling. Dan Anda harus latih itu secara terus-menerus gitu loh. Anda harus role play. Itu namanya Anda mempraktekkan dan setelah Anda melatih, langsung implementasikan ketika Anda sedang berhadapan dengan prospek. Jadi sifatnya itu adalah selalu praktek, selalu implementasikan, praktek. Mungkin sekarang jelek hasilnya, mungkin jelek, tapi kalau praktis secara terus-menerus itu akan menjadi sempurna. Makanya dibilang practice makes perfect. Nah, permasalahannya kan banyak orang tuh latihan aja nggak mau, ya. "Udah aku nggak bisa, udahlah aku begini aja." Gimana gitu loh. Makanya saya selalu bilang, kalau Anda mau jadi seorang network marketer, Anda jadi seorang marketing, Anda mau jadi seorang leader, ya, Anda harus mau keluar dari zona nyaman Anda. Anda harus berani melakukan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman. Ya itu sih, itu prinsipnya gitu loh. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang nyaman buat diri Anda saja dan tidak berani keluar dari zona nyaman Anda, ya akan hasilnya hasilnya kan seperti itu terus gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Learn, ya, belajar. Yang kedua itu apply. Nah yang ketiga adalah review. Nah setelah Anda praktek, latihan 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 latihan, dan Anda mempraktekkan langsung ke prospek Anda, latihan latihan, mungkin gagal, hasilnya buruk, Anda review, gimana hasilnya? Apakah ada yang terjadi? Apakah terjadi closing? Apakah kalau nggak closing kenapa? Terus bagaimana hasil follow up Anda? Bagaimana Anda skill dalam follow up? Anda review gitu loh. Nah kalau setelah Anda review, balik lagi ke learn, pelajari lagi. Ya, apa yang kurang ya dari yang saya lakukan? Apa yang kurang mantap ya? Learn lagi, pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Nah, sekarang kan nggak sulit gitu loh teman-teman. Kalau misalkan dari, perusahaan Anda, dari support system pun tidak ada, misalkan ya contoh aja ya, belum ada sumber informasinya, di YouTube saya Anda bisa jadikan referensi atau di sosial media saya yang lain, di Instagram ataupun di TikTok bisa Anda jadikan referensi juga gitu loh. Nah artinya sebenarnya bukan ada apa enggak, kita mau nggak mencari sumber informasi yang bisa membantu kita meningkatkan kepercayaan diri kita ataupun skill kita. Jadi pelajari lagi, terus praktekkan lagi. Nanti baru review lagi. Jadi 3 step ini, learn, apply, dan review. Learn, apply, dan review. Ini harus diulang-ulang sampai akhirnya nanti segala ilmu, skill itu bukan lagi menjadi satu tantangan, itu udah menjadi habit bagi Anda gitu. Jadi teman-teman, saya sih nggak bilang apa ya, Anda harus menjadi yang seperti langsung, luar biasa gitu, enggak. Tapi mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil gitu loh. Yang seperti saya bilang tadi, presentasi ya. Berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk coba memastikan Anda mandiri dalam hal presentasi? Coba latihan, minta slide-nya ya, PPT-nya, mulai lakukan, mulai rekam. Baru praktekkan ke upline Anda, ke leader Anda, coba role play. Terus coba lagi, sampai betul-betul Anda bisa melakukan sendiri. Saya juga kadang-kadang bingung, banyak sekali yang saya temuin. Saya tanya gitu loh, "Kamu bisa presentasi sendiri nggak?" "Enggak." "Udah berapa lama di sini?" 2 tahun. Bayangkan 2 tahun dia di bisnis jaringan, dia tidak bisa presentasi. Gimana Anda bisa menjadi seorang marketing yang handal kalau Anda tidak bisa presentasi? Alasannya malulah, alasannya nggak percaya dirilah, ya latihan. Kalau Anda nggak latihan, gimana Anda bisa lolos dari keadaan tersebut gitu. Jadi Anda harus ingat ya, segala sesuatu di network marketing ini, Anda harus punya prinsip. Nggak ada satupun yang bisa membantu Anda untuk maju di bisnis Anda, kecuali diri Anda sendiri. Bukan leader Anda, bukan tim Anda, bukan perusahaan, harus diri Anda sendiri. Jadi
Harus ada dari diri kita rasa penasaran, haus dan lapar untuk pengen maju, pengen pinter, pengen profesional, pengen punya skill gitu. Apapun itu, misalkan public speaking, presentasi di depan orang, nggak bisa, latihan. Ada kesempatan Anda membawakan BOP menjadi MC, coba latihan, siapkan, preparation, persiapkan semua, lakukan. Ini masalah kebiasaan sebenarnya. Jadi banyak orang nggak percaya ketika saya ngomong seperti ini ya, bahwa saya sendiri melakukan hal tersebut gitu loh. Mungkin berapa belas tahun yang lalu. Pak, permasalahan saya itu adalah public speaking. Saya tuh kesulitan sekali kalau atau grogi atau nervous, gemeteran kalau ngomong di depan orang banyak gitu. Tapi saya mulai berpikir saya harus latihan gitu. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ngomong depan kaca, mulai banyak presentasi, saya terus presentasi tiap hari, table talk sampai akhirnya itu udah ngelotok materi itu buat bagi saya gitu. Sehingga apa? Sehingga itu bukan lagi jadi beban tapi sudah jadi kebiasaan. Jadi sekali lagi teman-teman ya, maksud saya ya, apapun yang Anda pengen raih, apa yang menjadi mimpi Anda, itu nggak bisa Anda lakukan hanya dengan ongkang-ongkang kaki. Harus ada harga yang harus Anda bayar. Ada, baik itu waktu, baik itu duit, baik itu tenaga, ya. Anda harus bayar harga. Anda harus mengambil keputusan, saya ingin maju, saya harus bisa. Jadi nggak kapan waktu yang paling tepat? Ya sekarang. Sekarang saatnya Anda memutuskan untuk saya pengen berubah. Jadi kalau Anda sudah punya keahlian nantinya, suatu saat Anda akan mengingat video ini dan Anda bilang, "Betul juga kata Bang Indra." Dan semoga itu bisa menjadi apa ya, inspirasi buat Anda untuk jangan menerima keadaan Anda yang seperti sekarang, "Udahlah aku pemalu segala macam." Enggak, kalau Anda pengen menjadi seorang leader, harus mau bertumbuh, ya. Walaupun 0,5% setiap hari pertumbuhannya, tapi secara konsisten dan persisten, Anda akan dalam 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ke depan, Anda bisa lihat perubahan yang terjadi dalam diri Anda. Itu aja ya teman-teman ya. Semoga konten ini bisa membantu Anda, tapi kalau Anda suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan di-like dan juga di-komen dan paling penting adalah share ke tim Anda. Sukses selalu, bye-bye.